Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama, kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah SWT pertemukan kita di ma'had yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilm. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk di antara dosa besar, bahkan termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Oleh sebab itu seorang muslim dia mesti menjauhi dosa ini, dosa uququl walidain. Rasulullah SAW pernah ditanya dosa apa yang paling besar, maka beliau mengatakan bahwa dosa yang paling besar yang pertama al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang kedua wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan ini diulangi oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa qauluz zur wa syahadatuz zur, yaitu ucapan bohong dan kesaksian bohong. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk di antara dosa besar, bahkan merupakan di antara dosa besar yang paling besar. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berulang-ulang kali memerintahkan kita untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Allah SWT berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan, memutuskan agar kalian semua tidak beribadah kecuali kepadanya saja, dan dia juga memerintahkan kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian menyekutukan dia dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Dan di samping ada perintah berbuat baik dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW juga mengingatkan agar kita tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kalian bentak kedua orang tua kalian, ya, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan hati kedua orang tua kalian. Makna uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, yaitu segala tindakan, ya, segala tindakan, perbuatan, perkataan yang menyakiti hati kedua orang tua. Itu disebut dengan uququl walidain. Sebuah perbuatan, sebuah tindakan, ya, yang menyakiti hati kedua orang tua kita, itu disebut dengan istilah uququl walidain. Saya akan menyebutkan beberapa bentuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, yang mungkin sebagian orang merasa itu bukanlah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, ya, karena perbuatan-perbuatan ini dianggap sepele, dianggap, ya, hal yang tidak mengapa dia lakukan terhadap kedua orang tua, padahal itu termasuk di antara kedurhakaan kepada kedua orang tua. Di antara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah ibqa'ul walidain wa tahzinuhuma bil qawli aw fi'l, yaitu membuat kedua orang tua menangis dan membuat keduanya bersedih, baik karena perkataan maupun karena ucapan. Jadi di antara bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua, perhatikan ini ya akhwat juga, di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya adalah dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang membuat kedua orang tuanya menangis, ya,
ataupun kedua orang tuanya bersedih. Ini adalah bentuk kedurhakaan. Hatta walaupun ibadah, ya, kalau itu membuat orang tua kita terganggu atau terlantarnya kewajiban terhadap kedua orang tua kita, itu tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dari negeri yang jauh, dia ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Dia ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata atau bertanya kepada sahabat tersebut, ahayyul walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam, kata jawab sahabat tersebut, iya, orang tua saya masih hidup. Kemudian kata Rasulullah, kaifa taraktahuma, bagaimana kamu meninggalkan kedua orang tuamu? Bagaimana keadaan kedua orang tuamu, ya, ketika kamu meninggalkan keduanya? Kata sahabat tersebut, taraktuhuma wa huma yabkiyan, saya tinggalkan keduanya ketika keduanya menangis karena anaknya ya pergi berjihad, jihad yang bukan wajib tapi jihad yang fardu kifayah. Maka kata Rasulullah SAW, farji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, kamu kembali kepada kedua orang tuamu, buat keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Nah, sahabat ini mau melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu jihad, di mana jihad tersebut termasuk zirwatus sanamil Islam, puncak ajaran Islam paling tinggi. Tapi dia melakukan jihad tanpa keredaan dan kerelaan kedua orang tuanya. Dia tinggalkan kedua orang tuanya begitu saja. Ya, dia pergi menemui Rasulullah SAW. Dia nyatakan niatnya bahwa saya datang untuk berjihad bersamamu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kamu tinggalkan kedua orang tuamu? Sahabat tersebut mengatakan, saya tinggalkan keduanya ketika keduanya menangis. Ya, keduanya menangis karena bersedih berpisah dengan anaknya, dan dia sudah tua kedua orang tuanya dan sangat memerlukan anaknya. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk kembali, ya, kepada kedua orang tuanya. Kamu kembali kepada kedua orang tuamu, buat keduanya bergembira sebagaimana kamu sudah membuat keduanya bersedih. Jadi nggak boleh, hatta ibadah sekalipun tidak boleh seorang anak membuat orang tuanya menangis karena dia mengerjakannya. Ya, apalagi yang bukan ibadah. Oleh sebab itu, seorang anak jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang membuat orang tuanya ya menangis, ya, yang membuat kedua orang tuanya bersedih karena ucapannya, karena tindakannya, karena perbuatannya. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Di antara bentuk kedurhakaan anak kedua orang tua juga terhadap kedua orang tua, nahruhuma wa zajruhuma, yaitu membentak kedua orang tuanya, ya, dan menghardik kedua orang tuanya. Ini adalah kedurhakaan. Mungkin anaknya sudah merasa besar, ya, mungkin badannya sudah sebesar ibunya, sebesar ayahnya. Kemudian dia merasa sudah kuat untuk menantang ayahnya. Lalu suaranya pun ya sudah mulai keras. Dia berani membentak kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Wala tanharhuma, jangan kamu membentak kedua orang tuamu. Ya. Jangan kamu membentak kedua orang tuamu. Ya. Kemudian kata Allah, wala taqul lahuma uff, jangan ucapkan uff. Dalam bahasa Arab kata uff itu adalah kata yang paling ringan untuk mengungkapkan rasa kesal. Ya. Kata yang paling ringan untuk mengucapkan atau mengungkapkan rasa kesal. Itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Wa raf'us sauti 'alaihima, dan di antara bentuk kedurhakaan juga adalah mengeraskan suara lebih daripada suara kedua orang tua. Ya, kalau orang tuanya nyuruh, suaranya langsung keras. Maunya debat, ya. Maunya langsung debat. Ini adalah bentuk kedurhakaan, ya, anak terhadap kedua orang tua. Para ulama zaman dahulu, kalau kita lihat bagaimana mereka di hadapan orang tuanya, itu seperti seorang budak di hadapan tuannya, seperti seorang pesuruh di hadapan seorang raja, benar-benar tunduk, benar-benar patuh. Ya, beda sama keadaan kita hari ini. Sehingga banyak ya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Dia membentak orang tuanya, suaranya lebih kencang dari kedua orang tuanya. Padahal untuk kita ketahui, tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan untuk anaknya. Nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita itu adalah nasihat yang tulus, nasihat yang ikhlas, nasihat untuk kebaikan kita semua. Nggak ada orang tua kita yang nasihatnya itu untuk mencelakakan kita, tidak ada sama sekali, ya. Maka tidak boleh sama sekali ya mengeraskan suara
di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian juga di antara ya bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua at-ta'affuf min awamirihima, yaitu dia enggan mengerjakan apa yang diperintahkan kedua orang tua. Mungkin ibunya minta tolong ya anaknya melakukan sesuatu, minta tolong diambilkan sesuatu, minta tolong dibelikan sesuatu, dia kesal ya, dia marah ya. Ini adalah bentuk kedurhakaan. Ini adalah bentuk kedurhakaan. Kemudian an-abus wa taqtibul jabin amamahuma, yaitu muka cemberut dan mengernyitkan dahi di hadapan kedua orang tua. Kepada orang lain saja Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tersenyum. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu seagama itu sedekah, apalagi di hadapan kedua orang tua. Kalau kepada orang lain kita disuruh tersenyum, bagaimana dengan kedua orang tua kita? Tentu perintahnya lebih keras lagi. Oleh sebab itu seorang anak tidak boleh mengernyitkan dahinya karena kesal kepada kedua orang tuanya, ataupun dia ya muka cemberut ya karena ada kemauannya yang tidak diikuti oleh kedua orang tuanya. Itu adalah hal-hal yang tidak patut yang tidak pantas dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua juga wan nazaru ilaihima syazran, yaitu merendahkan orang tua. Mungkin orang tua kita nggak sehebat kita ya, IT-nya nggak sehebat kita, kemampuannya tidak sehebat kita, ilmunya tidak sehebat kita, pengetahuannya tentang berbagai macam hal tidak sehebat kita. Kita yang tahu, jangan merendahkan kedua orang tua kita. Jangan sampai mengatakan mama nggak tahu, papa nggak bisa ya, karena itu namanya merendahkan kedua orang tua kita. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya juga al-amru alaihima, yaitu nyuruh-nyuruh ibu bapaknya. Dia suruh-suruh ibu bapaknya ya, bapaknya disuruh, ibunya disuruh. Ini nggak pantas sama sekali. Yang pantas adalah orang tua yang menyuruh anaknya. Tapi kalau anak menyuruh kedua orang tuanya melakukan sesuatu ya tanpa minta tolong, maka ini namanya adalah al-uquq, yaitu kedurhakaan. Banyak kita lihat hari ini, anaknya nyuruh orang tuanya melakukan ini, melakukan itu ya. Kemudian intiqadut ta'amul ladzi ta'udduhu al-walidah, yaitu mengkritisi makanan yang disiapkan oleh ibu ya. Ibu kamu udah susah payah menyiapkan makanan di rumah ya, dia siapkan sesuai dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Kalau kamu suka makan, nggak suka ya sudah tinggalkan. Rasulullah SAW, di antara bentuk kemuliaan akhlak beliau, Rasulullah SAW tidak pernah mengkritisi makanan sama sekali. Kata Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau suka beliau makan, kalau enggak beliau biarkan. Jangan kritisi ya. Mencari makan itu susah, menyiapkannya pun susah. Ibu kamu juga bingung ya menyiapkan makanan tiap hari. Kalau kamu suka makan, kalau enggak biarkan ya, enggak usah makan. Jangan dikritisi, ini enggak enak ya kan, ini bosan, ini udah sering dan segala macamnya. Kita patutnya bersyukur dengan apa yang sudah ya disiapkan oleh orang tua kita, termasuk juga di sekolah, yang asrama khususnya, apa yang sudah ya disiapkan, dimakan ya. Karena kalau kita kritisi, pasti ada rasa ya tidak suka pada kedua orang tua kita, pasti ada rasa tidak enak di hati orang tua kita ya, kita makan ya. Kemudian juga di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua, tarkul isra' li hadithihima, tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh ibu bapaknya. Bapaknya ngomong, anaknya sambil main HP ya kan, matanya tertuju ke HP. Ibunya ngomong apa lagi ya kan, matanya entah kemana. Ini adalah hal yang kurang sopan, hal yang kurang sopan yang harus kita jauhi. Kalau orang tua kita ngomong, perhatikan apa yang diomongin itu. Bayangkan kalau kita ngomong orang lain nggak lihat ya, pasti kita tidak suka. Oleh sebab itu di rumah ini kalian ya, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman di mana ya adab-adab kesopanan itu sudah mulai berkurang. Kalau orang tua kita ngomong
dengarkan. Ada masanya di mana kita semua rindu dengan suara orang tua kita. Ketika keduanya sudah tiada, ketika keduanya sudah meninggal dunia, untuk dengar suaranya aja kita nggak bisa. Di saat itu ya, kita baru merasakan rindu kepada kedua orang tua kita. Dan ingatlah bahwa orang tua kita itu adalah di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Ya, dan suatu nikmat itu terasa nilainya, harganya, keberadaannya ketika dia sudah tiada. Ya, kapan orang merasakan nikmat sehat? Ketika dia sakit. Kapan orang merasakan nikmat bisa berjalan? Ketika kakinya patah. Kapan orang merasakan begitu besar nikmat Allah? Ya, dengan dihadirkannya kedua orang tua dalam hidupnya. Ketika orang tuanya sudah tiada. Oleh sebab itu, ya hargai kedua orang tua kita. Ketika keduanya berbicara, dengarkan pembicaraannya. Ya, taruh apa-apa yang menyibukkan dari pembicaraan kedua orang tua. Jangan main HP ketika orang tuanya ngomong. Ya, ini hal yang tidak patut sama sekali. Bahkan zaman sekarang ini, ya di masjid-masjid, khotibnya lagi khutbah, ya jamaahnya main HP. Ya, jangan main HP, memainkan kerikil aja tidak boleh dalam hadis Rasulullah SAW. Wa man masal hasa faqad laga. Ini jangan sampai seperti itu. Orang tua kita dimuliakan. Kalau kalian memuliakan orang tua kita, orang lain pun akan memuliakan. Tapi kalau kalian merendahkan orang tua kalian sendiri, apalagi di hadapan orang lain, maka orang lain juga akan merendahkan ya orang tua kita. Kemudian zambul walidain amaman nas, ya, mencela, merendahkan kedua orang tua di hadapan orang lain. Ini juga termasuk kedurhakaan. Orang tuanya direndahkan di hadapan orang lain. Ya, orang tuanya disebutkan aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya di hadapan orang lain. Ini adalah hal yang tidak patut sama sekali untuk dilakukan oleh seorang anak. Orang tua kita bukan malaikat, pasti dia punya kekurangan, benar, ya. Tapi kekurangannya itu harus kita maklumi, ya. Tapi ingatlah bahwa satu kekurangan orang tua kita, tapi kelebihannya begitu banyak, keistimewaannya begitu banyak. Itu harus kita pandang, ya, bahwa keistimewaan orang tua kita itu kelebihannya luar biasa banyaknya daripada kekurangannya. Kekurangannya tidak boleh, ya, diceritakan, apalagi kepada orang lain, kepada teman-teman, ya. Apalagi membandingkan orang tua teman kita dengan orang tua kita, nggak mungkin sama. Ini tidak boleh. Oh, orang tua teman saya baik, ya segala macam, anaknya semuanya dibelikan. Orang tua saya tidak. Keadaan orang tua kita beda-beda. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kerjaannya susah, ada yang pendapatannya terbatas. Maka maklumi ya keadaan orang tua kita. Jangan dicela. Ya. Kemudian juga di antara bentuk kedurhakaan anak terhadap kedua orang tua, isalatul muskilat amamahuma imma ma'al ikhwah aw ma'az zaujah, yaitu menimbulkan pertengkaran di hadapan kedua orang tua kita, ya, di hadapan kedua orang tua kita. Mungkin pertengkaran dengan saudara-saudaranya yang lain, ataupun kalau sudah menikah pertengkarannya dengan istri. Dia bertengkar di hadapan orang tuanya dengan saudara-saudaranya, atau bertengkar dengan istrinya di hadapan kedua orang tuanya. Pasti orang tuanya ya bersedih, pasti orang tuanya merasa tidak nyaman. Hindari pertengkaran-pertengkaran dengan ya saudara-saudara kalian di rumah, dengan adik kalian, dengan kakak kalian, ya, karena itu akan mengganggu hati orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua contoh saudara kandung ini. Silakan diambil mana yang ya yang baik menurut kita. Pertama, Qabil dan Habil. Contoh yang baik atau yang buruk ini? Contoh yang buruk. Karena hasadnya kepada saudaranya, dia bunuh saudaranya itu. Ya, itu contoh yang buruk yang Allah sebutkan supaya kita tidak mengerjakan. Ya, watul alaihim naba abnai adam bil haqqi iz qaraba qurbana, sampai akhir. Dan yang kedua adalah Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Firaun, ya, tagutnya dunia pada saat itu. Nabi Musa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan saudaranya Harun untuk menjadi rasul. Dan Allah kabulkan itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lantik Harun jadi nabi yang mendukung dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada di dunia ini seorang saudara yang lebih besar jasanya terhadap saudaranya melebihi besarnya jasa Musa terhadap
Harun alaihissalam. Dia berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudaranya Harun jadi nabi. Allah terima doa tersebut. Allah kabulkan doanya. Di rumah baik-baik kalian ya kepada saudara kalian. Yang lebih tua dari kalian kalian hormati. Yang lebih kecil dari kalian kalian sayangi. Kata Rasulullah SAW, tidak termasuk di antara kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua ya di antara kami dan mengasihi orang yang lebih muda di antara kami. Adik-adik kalian disayangi ya, kakak-kakak kalian dihormati ya, seperti itu harusnya. Jangan sampai orang mengatakan kok anak pesantren begitu, kok anak pesantren seperti itu, kok anak pesantren kurang adab ya. Padahal kita yang lebih mengetahui daripada orang yang tidak belajar di pesantren ya. Di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua, idkhalul munkarat ya ilal manzil, memasukkan hal-hal yang mungkar ke dalam rumah atau melakukan perkara-perkara yang mungkar dalam rumah. Dengar musik ya, apalagi kalau sampai bawa cewek ke dalam rumah ya, ini adalah perbuatan mungkar ya. Meskipun orang tua tidak ada di rumah, tapi kalau dia tahu, hal itu akan menjatuhkan harga diri kedua orang tua kita ya. Jangan sampai ya dilakukan hal tersebut. Bawa rokok dalam rumah ya, bawa alat-alat musik, gitar, biola dan sebagainya, hal-hal yang mungkar. Apalagi sampai bawa ya miras, narkoba ya ke dalam rumah. Sekarang kalian tertawa, tapi ada ya yang melakukan seperti itu. Jangan sampai hal tersebut dilakukan oleh kita ya. Kemudian juga al-muksu tawilan kharijal manzil ma'a hajatil walidain wa adami iznihima lil walad lil khuruj, yaitu berlama-lama di luar rumah sedangkan orang tuanya tidak mengizinkan anaknya untuk keluar ya. Dan orang tuanya perlu kepada anaknya. Oh, kalau main sama teman gak ingat waktu, dari pagi sampai malam gak pulang-pulang, entah kemana pergi mainnya, apalagi pada malam hari. Ulama mengatakan bahwa malam itu adalah tempat terjadinya keburukan. Rata-rata orang-orang yang sekarang ya melakukan berbagai tindak kejahatan itu karena mereka keluar pada malam hari. Dan malam itu adalah waktu banyaknya kejahatan karena orang-orang lain nggak lihat, sepi. Nah, disitulah mulai coba-coba melakukan keburukan-keburukan. Mulai dari rokok, coba-coba lem ya. Kemudian setelah itu ya narkoba, mabuk dan sebagainya. Awalnya itu dari terlalu lama di luar rumah. Tapi kalau dia tinggal dalam rumahnya, nggak mungkin hal itu terjadi karena orang tuanya nggak mungkin mengajarkan itu ya. Tapi kalau dia keluar berteman entah sama siapa, itu adalah awal dari sebab kerusakan seseorang ya, sehingga dia harus berhati-hati ya dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kalau kamu ada perlu di luar, ya keluar ya dengan izin dari kedua orang tua. Tapi kalau tidak, ya tetap dalam rumah, itu lebih aman ya bagi kita, terjauh dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Oleh sebab itu ketika ya orang tua sudah melarang jangan keluar ya, taati perintah kedua orang tua kita. Kemudian di antara bentuk ya kedurhakaan anak kepada kedua orang tua adalah at-ta'addi alaihima bid-darbi, yaitu ya melewati batas terhadap kedua orang tuanya dengan memukul kedua orang tuanya. Ada nggak anak-anak yang mukul orang tuanya? Banyak. Kalian lihat berita-berita ya di medsos, banyak. Bahkan yang lebih dari itu, yang memenjarakan orang tuanya juga ada, yang melaporkan orang tuanya ke polisi juga ada, bahkan yang membunuh orang tuanya juga ada. La haula wala quwata illa billah. Ya, terjadi zaman kita sekarang ini ya, kedurhakaan anak terhadap kedua orang tuanya. Bahkan dari kecil ya dirawat, diasuh ya, diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat yang nyaman oleh kedua orang tuanya ya. Setelah dia dewasa, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tuanya. Di antaranya juga ida'ahum dauru al-ajazah ya, yaitu menitipkan orang tuanya di panti jompo. Daurul ajazah bahasa Arabnya panti jompo ya. Anaknya ya sudah sukses, orang tuanya juga sudah tua. Nah, takut terganggu aktivitasnya, orang tuanya ditaruh di mana? Di panti jompo. Jangan sampai kita melakukan hal seperti ini ya.
Jangan sampai kita melakukan seperti Rasulullah SAW mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tinggi. Kamu jaga pintu tersebut ataupun kamu sia-siakan. Gampang masuk surga. Taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua kita. Ya, kata Rasulullah, orang tua itu adalah pintu surga paling besar. Maksudnya, dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya kamu sia-siakan pintu tersebut, yakni kedua orang tuamu, ataupun kamu jaga. Ya. Banyak zaman kita sekarang ini anak-anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, dijenguk sekali dalam setahun. Makanya ada istilah hari ibu, karena memang orang tuanya dijenguk hanya sekali dalam setahun. Anaknya entah kemana-mana, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang hak-hak kedua orang tua, ya kan, bahwa orang tua itu ya kalau bisa ya tinggal bersama anaknya. Kemudian berharap orang tuanya sudah nggak ada di dunia ini. Saking kesalnya kepada ibu bapaknya, dia berharap orang tuanya sudah ya meninggal dunia. Tamanni zawalihima, dia berharap orang tuanya nggak ada lagi. Ada anak-anak yang berharap seperti itu, ya. Kemudian juga al-bukhlu alaihima, pelit terhadap kedua orang tua. Ya, dia sudah berpenghasilan, orang tuanya juga sudah melemah fisiknya, sudah tidak kuat bekerja, ya, ataupun orang tuanya sakit, ataupun dia bekerja tapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya, sementara anaknya punya, tapi perhitungan luar biasa. Kalau ngasih diungkit-ungkit, ya. Jangan sampai seperti itu, apalagi kita yang merupakan anak-anak ya pondok ini, ya. Wal minna, yaitu mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan kepada kedua orang tua. Orang tua kita dari kita ya kecil sampai sekarang entah berapa pemberiannya. Lalu kalau anak yang memberikan sesuatu, ada yang mungkin apa yang sudah diberikan ya kepada kedua orang tuanya. Di antaranya yang terakhir, kasratu syakwa wal anin amaman walidain. Banyak ngeluh, banyak mengaduh depan kedua orang tua. Dikit-dikit sakit, ya. Dikit-dikit ya cari alasan, ya, buat nggak mengerjakan apa yang diperintahkan kedua orang. Yang sakit, yang pusing, sakit gigi, ya, macam-macam. Banyak ngeluh. Yang pura-pura sakit juga ada. Ya tamarat. Ini ada hal-hal yang tidak ya patut untuk dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tua, dan masih banyak bentuk-bentuk kedurhakaan yang lain. Kenapa saya ya rincikan ya bentuk-bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya ini? Karena kita sekarang ini kalian semua sudah beranjak dewasa, merasa sudah besar ya dari segi fisik, sehingga sudah mulai berani kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu, ya. Padahal ibu adalah orang yang paling utama untuk kita baiki dalam kehidupan ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik dalam kehidupan ini? Kata Rasulullah apa? Ummuka. Ditanya lagi, kemudian siapa? Ibumu lagi. Ditanya lagi, siapa lagi? Rasulullah, ibumu. Ya. Oleh sebab itu, ya kita semua mesti beradab dengan adab yang baik, ya, terhadap kedua orang tua kita. Para ulama mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Kalau kita sekarang berbakti kepada kedua orang tua kita, nanti kalau kalian semua punya anak, lahirlah anak-anak yang juga berbakti kepada ya kalian semua. Orang-orang yang hari ini anaknya durhaka kepada orang tuanya, barangkali itu juga diantara sebabnya adalah dia juga seperti itu kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan seseorang. In khairan fa khairun. Jika perbuatannya baik, balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatannya buruk, maka balasannya juga buruk. Nah, jadilah kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan jadi ada anak yang durhaka. Seorang ustaz menceritakan bahwa dia bukanlah seorang yang pintar dalam belajar, ya, tapi dia senantiasa ya memohon keridhaan kedua orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam belajar. Nah, ini nih di antara kunci mudahnya kita dalam belajar ini. Mudahnya kita dalam menghafal, mudahnya kita dalam yang mengikuti tes, ujian dan sebagainya. Minta keridhaan kedua orang tua kita. Kalian tahu, minta orang tua kita untuk mendoakan kita. Karena kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya adalah
da'watul walid ya liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Itu doa yang mustajab. Ya, apalagi sebelum ujian ini, minta kepada kedua orang tua untuk mendoakan. Doa orang tua kita itu doa yang tulus. Tidak ada di dunia ini orang yang menginginkan orang lain lebih unggul dari dia, enggak ada. Di dunia ini tidak ada manusia yang ingin orang lain lebih unggul dari dia, enggak ada. Dia itu sifat bawaan manusia. Semuanya ingin dia yang paling unggul. Hanya ada seorang manusia atau hanya orang tua lah yang menginginkan anaknya lebih hebat dari dia, yang lebih berjaya dari dia. Oleh sebab itu minta doa kepada kedua orang tua kalian, ya, supaya keduanya mendoakan kalian. Nah, barangkali inilah nasihat-nasihat ya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya diberkahi perjalanan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.